Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di hadis yang ke-897. 897. Jadi masih ada 7.700 hadis lagi. Masih banyak. Insyaallah ya masih banyak. Mudah-mudahan keumuran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Summa qala haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Ini melanjutkan hadis yang sebelumnya tentang fikih Jumat ya, bahwa yang namanya mandi Jumat itu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Mandi Jumat itu adalah mandi yang hak dan juga sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Karena muslim itu diwajibkan mandi minimal 7 hari sekali. Umat Islam itu minimal mandi itu sekali dalam 7 hari, atau 7 hari itu minimal sekali mandi. Ada sumber yang menyatakan bahwa bangsa Eropa itu dulu mengenal mandi dari umat Islam. Karena dulu mereka itu hidupnya tidak mengenal yang namanya kebersihan, cara mandi. Bahkan ratu dan raja mereka itu bertahun-tahun nggak mandi itu. Mereka baru setelah mengenal Islam di Andalusia, di Spanyol, karena dulu Spanyol adalah pusat peradaban Eropa. Umat Islam berkuasa di sana 800 tahun, hampir 1000 tahun, dan menyebarkan agama Islam di sana. Itu Eropa baru mengenal yang namanya kebiasaan mandi dari umat Islam di Spanyol. Ya karena mungkin geografis mereka yang sangat dingin dan lain sebagainya, sehingga mereka itu tidak pernah mandi, bahkan bertahun-tahun. Disebutkan ada seorang ratu itu saking nggak pernah mandinya bertahun-tahun, itu kalau badannya kurang wangi, parfum dibahayakan kena awakna. Yang penting wangi gitu. Nah setelah umat Islam masuk ke Eropa lewat Spanyol, mereka mulai mengenal dan melihat kebiasaan tradisi umat Islam. Lagi-lagi ada kaidah bahwa yang namanya peradaban itu milik pemenang. Sejarah itu milik pemenang. Pemenang itu ngambil semuanya. The winner take all. Itu betul itu. Umat Islam ketika itu menang, menaklukkan Spanyol. Sehingga umat Islam berkuasa 1000 tahun di Spanyol. Lama itu. 1000 tahun itu lama. Umat Islam berkuasa di Eropa 1000 tahun itu lama itu. Sehingga dasar-dasar peradaban Eropa itu dan mentalitas bangsa Eropa itu ada peran dan ada jasa dari tradisi umat Islam. Mental disiplin, mental berani, mental mengambil resiko, mental berpikir logis, kemudian mental berpikir metodologis, itu dari umat Islam. Jadi Eropa itu banyak mental-mental dasar mereka itu dari leluhur mereka yang adalah umat Islam di Spanyol dulu. Namun di tahun abad ke-12-an 1200 Spanyol itu diserang oleh seorang raja yang namanya Ratu Isabella dan Raja Ferdinand bersekutu menghancurkan Islam di Spanyol. Dipukul mundur sampai umat Islam itu habis di Spanyol. Pilihannya 2, mati atau murtad. Mati atau murtad. Nah, bangsa Eropa mengenal mandi itu dari umat Islam, dan itu sejarah tidak bisa dibantah ya, bahwa bangsa Eropa mengenal mandi umat Islam, dan mereka mulai mengenal agama Islam sebagai agama yang memperdulikan kebersihan. Coba tiap hari wudhu 5 kali, ya kan? Kemudian minimal 1 kali Jumat mandi.
Jadi 7 hari mandi sekali dan tiap harinya ada wudhu. Itu luar biasa bagaimana manusia itu membersihkan dan menjaga kebersihan dirinya. Maka Islam itu disebut dengan agama fitrah. Al-Islamu dinul fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah kondisi manusia yang sewajarnya. Kondisi manusia yang sesuai dengan karakter penciptaannya. Jadi kalau badan itu, kalau fitrah itu badan, Islam itu pakaiannya. Gitu. Kalau fitrah itu badan, kalau kemanusiaan itu badan, fitrah itu badan, maka Islam itu pakaiannya. Jadi yang paling sesuai dengan ajaran fitrah adalah Islam. Baik fitrah secara maknawi, keyakinan, kepercayaan, keimanan, itu hanya Islam yang cocok untuk fitrah manusia. Kalau yang lain menyisakan keraguan. Yang lain menyisakan keraguan. Kalau Islam itu dia cocok dengan fitrahnya. Fisik juga sama. Fitrah fisik manusia hanya Islam yang cocok menjadi pakaiannya. Di antara ajaran fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah contohnya menggosok gigi itu fitrah. Mencukur kemaluan itu fitrah. Merapikan jenggot itu fitrah. Merapikan kumis itu fitrah. Kemudian apa lagi? Gunting kuku itu fitrah. Dan membersihkan ketiak itu fitrah. 6 berarti ya. Disebut dengan 6 fitrah itu. 6 fitrah. Bersiwak, rapikan kumis, jangan dikurut kumis, digunting, dipotong, biarkan akar kumisnya itu menetap. Karena dalam fikih disebutkan hampir sama, seluruh imam mazhab sepakat bahwa ngurut kumis sampai bersih itu hukumnya bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh dikurut sampai bersih, itu bid'ah hukumnya. Biarkan akarnya itu tumbuh, dipotong tapi akarnya tumbuh. Makanya para sahabat itu rata-rata berkumis tipis. Dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu kalau sedang berpikir itu sambil menghela napas sambil ngomean kumisnya. Gini. Berarti kan ayah kumis, untuk ayah kumis itu nantinya buat apa? Nah, berarti ada kumis. Jadi Umar bin Khattab itu kalau dia menghela napas itu sembari mengusap-usap kumisnya. Jadi kumis itu kata Imam Malik jangan dikurun, bisa bid'ah hukumnya kalau dikurun. Biarkan akarnya itu ibqa nabti sya'ri, biarkan atau sisakan akar kumisnya itu di tempatnya itu, jangan dikurun habis. Siwak pertama 2 kumis, 3 ketiak, 4 kemaluan, 5 kuku, 6 apa tadi? Hah? Siwak 5 ya, 5 fitrah, 5 fitrah berarti. Kumis, jenggot, gosok gigi, ketiak, kemaluan, kuku, 6 ya? 6. Itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan, amaroni Nabi SAW, Nabi memerintahku untuk membersihkan semua itu batasan maksimalnya 40 hari. Jadi membersih segala rupa itu maksimal 40 hari. Jangan biarkan jenggot rawai kemana-mana lebih dari 40 hari. Jangan biarkan kumis kemana-mana para ruguh gitu, ugal-ugalan kumisnya lebih dari 40 hari. Jangan biarkan bulu ketiak lebih dari 40 hari. Bulu kemaluan juga sama, jangan biarkan lebih dari 40 hari. Bisa panjang ting bahaya. Nanti tinggal ringkal galing kan bahaya. Juga ketiak jangan dibiarkan 40 hari. Ngarawi bahaya kan. Ngambai kemana-mana. Nah ini makanya Islam itu agama fitrah. Kalau fitrah itu badan, maka Islam pakaiannya. Kalau fitrah itu badan, Islamlah pakaiannya. Cocok sekali, plok gitu. Nah, fitrah yang paling kecil tadi, selain fitrah agama ya, tauhid, kullu mauludin yuladu ala fitrah, manusia itu semua dilahirkan fitrah sesuai dengan akidahnya di hatinya, iman kepada Allah. Nah, fitrah yang paling kecil itu yaitu fitrah fisik kita, badan kita. 6 hal yang fitrah itu Islam menyuruh kita untuk menjaganya. Kumis gunting supaya tipis dibiarkan ya akarnya, jenggot rapihkan,
Dan tidak ada perintah tawil, panjangkan jenggot pun nggak ada. Tidak ada satu riwayat pun yang menyuruh kita memanjangkan jenggot, nggak ada satu pun nggak ada. Yang disuruh itu aful liha. Apa aful liha itu? Pelihara jenggotmu, bukan panjangkan. Asal panjang itu berbahaya. Tapi pelihara, yang namanya pelihara itu yang menjaga, dirapihkan, disampoan, ya, kemudian diruruk kalau wudu itu dibasahin. Nah, itu maksud dengan menjaga fitrah. Dan orang kalau pakai jenggot niatnya sunnah, kemanapun dia pergi dia dapat pahala dari jenggotnya itu. Setiap detik itu pahalanya ngalir dari dia mengikuti sunnah Rasul terkait dengan jenggot. Kalau dia punya jenggot, kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nggak usah ditarik-tarik, dibatakkan gitu. Nggak punya, jangan dipaksa ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak. Jadi perintah jenggot bukan memanjangkan tapi memelihara. Itu fitrah. Nah di sini misal bersabda bahwasanya mandi Jumat itu adalah hakun wajibun, hak dan kewajiban setiap muslim pada 7 hari maksimal. Ya, jadi dalam 7 hari itu hendaklah seorang muslim membersihkan badan dan juga kepalanya. Hakun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim an yaktasila untuk mandi fi kulli sabati ayam pada setiap 7 hari, yauman 7 hari, yaghsilu bihi dia mencuci rambutnya keramas ya, wa jasadahu dan juga badannya. Artinya mandi dan keramas itu maksimal dalam 7 hari sekali. Berikutnya bab yang baru, bab ke-13 di dalam Kitabul Jum'ah. An Mujahid an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala I'dhanun lin nisa'i bil laili ilal masajid. Izinkan para wanita untuk sembahyang atau ibadah di masjid walaupun malam hari. Izinkan, i'dhanu berikan izin, lin nisa'i untuk para wanita, istri kalian, anak kalian atau siapapun wanita yang ada dalam tanggungan kalian, bil laili pada malam hari, ilal masajid ke masjid-masjid Allah. Mana ini? Leleherna mana leleherna itu tadi? Aduh, sholat subuh, sholat isya, atau sholat apapun malam hari, kata Nabi, i'dzanu, izinkanlah wanita-wanita kalian berangkat ke masjid di malam hari. Jadi jangan dilarang. Kalau istri kita, anak kita mau isya di masjid, subuh di masjid, tahajud di masjid, silahkan. Jangan dilarang, izinkan dia. Kalau memang mau ke masjid. Dalam riwayat lain, kanat dari Ibnu Umar, sama ini hadis dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan kanat imro'atun li Umar, istri Umar bin Khattab, tashhadu salata subhi, melaksanakan sholat subuh, wal isya'i dan sholat isya fil jamaah, berjamaah di masjid. Umar itu istrinya selalu ikut berjamaah dengan kaum muslimin di sholat subuh dan sholat isya. Istrinya Umar bin Khattab. Faqila laha, lalu dikatakan kepada istri tersebut, ibu tersebut ya, maksudnya istrinya Umar itu, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yaqrahu dzalik wa yaqar. Wahai wanita, wahai ibu gitu ya, kenapa kau keluar berjamaah sholat isya dan subuh di malam hari, padahal Umar itu mungkin tidak setuju denganmu gitu. Suamimu tidak suka kamu itu berangkat subuh dan isya ke masjid. Kenapa pergi juga? Nah, gitu kan, bahasa kitanya begitu. Qalat wa ma yamnahu an yanhani. Umar tidak berani melarangku. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang setiap laki-laki untuk tidak mengizinkan atau melarang para wanita dari masjid-masjid Allah. Jadi Umar itu tadinya mah hoyongna mah udah istrinya tuh jangan sholat di masjid atau memakruhkan lah.
Tapi Umar teringat dengan hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian cegah istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian sholat di masjid kalau mereka mau sholat di masjid. Jadi Umar akhirnya tidak bisa melarang dan tidak bisa menolak. Itu makna dari hadis tersebut. Umar sebenarnya ingin istrinya itu sholat di rumah. Umar ingin anak-anak perempuannya sholat di rumah. Tetapi karena Nabi menyuruh dan memerintahkan, mewanti-wanti, jangan kalian larang wanita-wanita untuk sholat di masjid, maka Umar tidak melakukan pelarangan tersebut dan mengizinkan. Ya makanya kalau ibu-ibu, akhwat-akhwat mau sholat di masjid silahkan. Bisa subuh silahkan, malam juga nggak apa-apa, siang nggak apa-apa, malam juga nggak apa-apa. Jadi diperbolehkan, jangan dilarang. Umar pun tidak melarang istrinya karena teringat dengan pesan Rasulullah, jangan kalian cegah hamba-hamba wanita Allah untuk pergi sholat di masjid. La tamna'u ima Allah, jangan kalian cegah ima Allah, hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala, masajid Allah, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ada hadis bahwa sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya, tapi juga ada hadis kata Rasul, jangan cegah hamba Allah untuk pergi ke masjid. Menggabungkannya bagaimana? Jadi wanita boleh ke masjid, ibadah di masjid sesuka dia, tetapi di rumah juga boleh. Jadi harus seimbang, menyampaikan fikih kepada umat itu harus seimbang gitu. Tidak dari satu arah saja, melarang sama sekali atau mencegah sama sekali wanita itu ke masjid, sehingga masjid itu sepi, nggak ada wanita sama sekali, nggak ada ibu-ibu sama sekali, nggak ada generasi muslimah sama sekali di masjid itu, nggak kenal masjidnya malah. Maka ini harus dipahami dengan seimbang. Meskipun sholat mereka afdol di rumahnya, tetapi Nabi ini, bahkan Umar bin Khattab istri beliau selalu di masjid sholatnya. Dan Umar pun tidak bisa melarang karena ingat dengan hadis Nabi, jangan kalian cegah wanita-wanita kalian untuk pergi sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, waktu beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan, pernah suatu hari para sahabiat itu sholat di masjidnya Rasul belakang. Tiba-tiba lampu cemprongnya itu mati, gelap ya kan. Lalu mereka pada sirih keluar begitu, dan mereka mengatakan kami tidak mengenal satu sama lain saking gelapnya, minal ghalasi, saking gelapnya tidak melihat. Itu artinya para sahabat wanita itu sholat di masjid. Para sahabat wanita itu sholat di masjid di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan bahwa kami tidak saling melihat saking gelapnya suasana saat itu. Ini agar kita bisa memberikan kebebasan kepada para wanita untuk mereka beribadah kepada Allah di masjid Allah. Karena yang namanya beribadah di tempat ibadah rumah ibadah itu berbeda dengan beribadah di masjid, di rumah. Menyembah Allah di tempat yang disediakan untuk menyembah Allah itu berbeda dengan menyembah Allah di tempat yang tidak disediakan, dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ingin merasakan kenikmatan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah. Mereka juga ingin merasakan betapa adem dan sakinahnya berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan cegah dan jangan larang mereka. Namun tetap patokan atau tolok ukurnya adalah fitnah itu aman tidak? Amankah mereka dari fitnah atau tidak? Kalau perjalanan mereka dari rumah ke masjid loban heheotan gitu misalkan, wik begitu, ya itu jangan. Kalau perjalanan mereka dari rumah ke masjid itu mencurigakan dan juga membuat kita khawatir, jangan. Itu patokannya. Wanita itu tidak ke masjid, patokannya kalau mereka dikhawatirkan mengundang fitnah dan juga terjadi fitnah pada mereka. Tapi kalau jalannya aman, wanitanya juga tidak bersolek, wanitanya juga menjaga adab dan juga akhlak yang syar'i, kemudian di jalannya juga tidak ada potensi fitnah, maka jangan cegah mereka untuk sholat di masjid-masjid Allah. Istrinya para sahabat sholat di masjid, istrinya Umar bin Khattab juga sholat di masjid, dan mereka tidak melarang para istrinya karena teringat hadis Nabi yang melarang kita untuk mencegah wanita atau istri kita, anak-anak perempuan kita sholat di masjid. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik.
Sehingga memahami jangan saklek. Saklek tuh begini, wanita tuh sholat di masjid, itu kan saklek. Sehingga masjid sama sekali nggak ada tempat beribadah kaum wanita. Itu terlalu saklek memahaminya. Padahal di hadis lain para sahabat dan bahkan Umar bin Khattab sendiri menyaksikan sahabat menyaksikan bahwa istri beliau itu sholatnya di masjid. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua nomor 901. Ini 899 itu yang izinkanlah wanita-wanita kalian untuk sholat beribadah di masjid malam hari. Yang hadis 900-nya bahwa Umar bin Khattab itu tidak mencegah istrinya sholat di masjid karena teringat larangan Rasul untuk mencegah mereka sholat di masjid. Yang ke 901-nya ini berkenaan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berpesan kepada muadzin yang ada di waktu itu, fi yaumim matir, waktu hujan. Jadi Ibnu Abbas pernah mendatangi seorang muadzin, ya. Saat itu kondisi sedang hujan. Idza qultu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul shallu fi buyutikum. Jadi ada seorang muazin sedang memandangkan azan. Pas sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saat itu datanglah Ibnu Abbas dan mengatakan, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, ganti shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Jadi kalau hujan turun, hujan tarik lah begitu ngagedun, muazin itu boleh merubah azannya dari hayya 'alas shalah menjadi shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, muazinnya tuh ini menolak. Fakanan nas istangkaru, bahkan bukan muazin, orang-orang di masjid menolak semuanya, mengingkari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Wah, mahiwal, Anda mahiwal, ada ayat-ayat wae masa hayya 'alas shalah jadi shallu fi buyutikum. Muazinna kageteun, masyarakat juga kageteun. Apa kata Ibnu Abbas? Qala fa'alahu man huwa khairu minni. Yang pernah melakukan itu adalah orang yang lebih baik dan lebih afdal dari kita dan kalian semua. Siapa maksudnya? Yang telah melakukan mengganti hayya 'alas shalah dengan shallu fi buyutikum adalah orang yang lebih mulia dan lebih alim dari kita. Siapa kira-kira? Rasulullah. Fa'alahu man huwa khairu minni. Telah melakukan hal seperti ini orang yang lebih baik dari kita semua, lebih alim dari kita semua. Siapa? Rasulullah. Innal jumu'ata azmatun wa inni karitu an ukhrijakum fatamshuna fit tini wa ad-dahid wa ad-dahid. Rasul SAW disebutkan bahwasanya kata Ibnu Abbas, Rasul itu pernah dalam sebuah ungkapannya bahwa aku tidak suka apabila kaum muslimin berjalan menuju masjid-masjid Allah dan kaki mereka itu terjerembab kepada tanah-tanah dan juga lumpur-lumpur. Jadi kalau hujan turun, maka muazin ucapkan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena Rasul pernah berpesan begitu kepadaku, dan dia orang lebih alim dan lebih takwa dari kita semua, lebih baik dari kita semua. Karena apa? Karena beliau tidak ingin umatnya berangkat ke masjid dalam keadaan yang susah payah. Kaki mereka terjerembab kepada tanah dan lelumpuran yang membuat mereka itu masyaqqah, artinya kerepotan, sukar gitu. Aku tidak mau orang menjalankan agama dengan sukar. Itu intinya. Becek nyelendok ya. Ya becek nyelendok, mendelewo itu tanah nanti kan sampai ke jero begitu. Mendelewo sampai ke tanah. Nabi tidak mau melihat umatnya sukar dan kerepotan hanya untuk ibadah sampai ngada repot mana. Rasul tidak mau begitu. Ini kali itu aku tidak suka an ukhrijakum, membuat kalian sukar, ukhrijakum fatamsuna, lalu kalian berjalan menuju masjid, tanah dan lumpur menjebak kaki kalian. Nabi tidak mau seperti itu. Maka kesimpulan hukumnya adalah kalau di tempat itu tidak ada tanah yang menjebak dan lumpur yang mendelewo, maka sholat berjamaah tetap dilakukan. Seperti di Indonesia, tidak mungkin kita membatalkan Jumat
menggugurkan Jumat dan menggantinya shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian karena hujan badang. Di sini tidak mungkin. Kenapa? Karena semua lumpur di kita tidak ada. Tanah sudah hot mix, apalagi sendal sebaragus, karpil kali itu kan marahan. Kemudian motor aya, payung balatak, mobil juga aya. Jadi hadis ini tidak bisa dipraktekkan di tempat kita sekarang. Tapi nanti kalau kita suatu saat tinggal di sebuah tempat yang masjid dan rumah penduduk itu terhalang oleh tanah yang mendelowo, maka azannya shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Sebagai praktek, sebagai suatu yang pernah dipraktekkan, empirik lah begitu kalau kerennya. Dulu waktu kami kuliah di sana, kalau hujan itu sholat pasti di jamak takdim. Pokoknya maghrib hujan langsung isya, otomatis gitu. Sudah otomatis tuh, nggak usah ngobrol lagi gitu maksudnya. Jamaah ente. Ente kudu jamaah langsung imamnya jamak. Kalau zuhur dengan asar hujan itu pasti asarnya dilakukan di zuhur. Itu selalu kalau hujan pasti langsung di jamak. Yang kedua, di sana itu kalau sudah turun hujan, air itu meresap keringnya itu lama. Kita itu kalau sudah turun hujan, main bola 2 minggu. Pas hujan bola libur 2 minggu. Kenapa? Karena si tanah itu terus berair sampai 2 minggu baru hilang. Airnya itu diserap matahari keringnya, tidak menyerap ke bawah. Jadi kontur tanahnya itu berbeda dengan tanah kita di Indonesia yang subur. Air turun hujan, mungkin setengah jam air menyerap langsung ke tanah. Ya, dibasahi air hujan, mungkin setengah jam 15 menit air itu langsung meresap. Di sana air itu tidak mudah meresap. Kalau sudah hujannya banyak airnya, volume airnya, itu air menggenang sampai berminggu-minggu baru kering itu tempat. Mungkin bawahnya batu. Mungkin batu, mungkin tanah keras. Jadi tidak mudah menyerap set gitu. Jadi tanahnya tanah tandus. Nah ini kondisi seperti ini tentu berbeda dengan kita di Indonesia. Di kita tadi saya katakan jalannya hot mix, motor ada, payung banyak, ya. Kemudian jarak juga tidak ada terlalu jauh, tidak sampai menuruni bukit dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan kita ini menggunakan fikih seperti itu secara terus-menerus. Sesekali hujan dordar guludug, gelap segala rupa, menyeramkan, bolehlah di rumah. Tapi kalau hujan-hujan biasa masih bisa pakai payung, masih bisa berjalan dengan kendaraan atau dengan sepatu bot kalau bot, itu tetap kita menjaga sholatnya di masjid. Innal jumu'ata azmatun. Jumat itu memang wajib, tapi aku tidak suka apabila membuat sukar umatku yang mana mereka berjalan di atas jebakan tanah dan lumpur yang menjebak mereka. Nah, hadis yang ke 151 tadi. Kemudian kita masuk ke tema baru, bab min aina tuqta al jumu'ah wa alaman tajib. Dari mana kita melakukan sholat Jumat dan kepada siapa Jumat itu diwajibkan. Liqaulillahi jalla wa ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah menuju masjid Allah untuk sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Para ulama sepakat orang yang melakukan transaksi di hari saat khutbah Jumat, transaksinya antara batal ataupun tidak berkah. Yang online, yang nunggu warung, mau perempuan, mau laki-laki, mau siapapun, hari Jumat jam setengah 12 sampai selesai khutbah Jumat kalau pakai jam. Dari sejak khotib naik mimbar sampai selesai tidak boleh ada transaksi komersial. Para ulama sepakat melarang, tapi melarangnya beda-beda. Ada yang melarang batal transaksinya demi hukum, maksudnya demi Jumat. Ada yang melarangnya itu sebatas menyatakan tidak akan Allah berkahi jualannya. Orang yang melakukan transaksi di saat Jumat, meskipun yang transaksinya ibu-ibu, meskipun yang transaksinya orang yang tidak Jumatan, meskipun yang transaksinya online, itu Allah tidak ridhoi dan Allah tidak berkahi transaksinya. Mual manfaat barang jeung uangna. Barang, jasa, dan komoditasnya serta uangnya tidak akan berkah kalau dia melakukan transaksi di hari Jumat.
Hari Jumat itu ketika khatib naik mimbar, tak berhenti dulu. Siapapun dia, walaupun dia yang ke masjid atau yang tidak ke masjid, hentikan. Nanti lagi check out itunya apa transaksinya kalau mau online itu nanti setelah khutbah beres. Nanti setelah khutbah beres. Jadi wadzarul bai' perintah itu umum, tinggalkan jual beli, tinggalkan ijab qabul, tinggalkan semua transaksi ketika khatib naik mimbar. Dan itu sebentar, hanya setengah jam saja. Kalau khatibnya setengah jam. Kalau khatibnya sejam bisa jam. Aduh, udah di kopian nih, Pak ya. Udah di kopian. Talibra. Talibra gitu kan. Masalah. Talibra itu namanya suasana ibadah. Suasana ibadah tidur gitu. Ibadah tidur. Nah, ini ada satu pernyataan ini pernah ditanya oleh Pak Haji Hikmat, jawabannya di sini ada ketemu nih. Dulu pernah bertanya, kalau orang tidak mendengar azan, apakah dia sama kewajibannya dengan yang mendengar azan? Kan pernah tanya gitu ya. Ada sebuah hadis, Abdullah ibnu Umi Maktum itu minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak punya penuntun untuk ke masjid. Apakah aku tinggalkan berjamaah? Enggak apa-apa, maksudnya kata Rasul. Ya enggak apa-apa. Kalau kondisi kamu begitu, tidak bisa melihat, tidak punya penuntun jalan, enggak apa-apa, enggak ke masjid. Nah, Abdullah ibnu Umi Maktum pergi. Nah, setelah pergi beberapa langkah, Rasul panggil lagi. Asami'tan nida, apakah kamu dengar panggilan azan? Ya, dengar. Apa kata Rasul? Fa'ajib. Ya, datang, jawab gitu. Artinya orang buta saja disuruh ke masjid kalau dia dengar azan. Kalau tidak dengar azan, apakah maknanya tidak ke masjid atau gimana? Itu kan ditanyakan waktu itu. Jadi patokan kita ini ke masjid, apakah panggilan azan atau waktu masuk? Nah ini jawaban kepada untuk Haji Hikmat khusus ini. Nah. Wa qala Ata'un idza kunta fi qaryatin jami'atin fanudiya bis-shalah min yaumil jumu'ati fahaqun 'alaika an tashhadaha sami'tan nida aw lam tasma'hu. Wa kana Anas radhiyallahu anhu fi qasrihi ahyanan yujammi'u wa ahyanan la yujammi' wa huwa bizawiyati ala farsakhaini. Nah ini bahwa mendatangi jamaah itu sami'tan nida aw lam tasma'u. Kamu dengar azan atau tidak dengar azan, itu patokannya adalah waktu. Kata siapa? Kata Imam Atha. Imam Atha itu imam di kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Yang mana kita yakin dan kita tentu meyakini bahwa Atha itu adalah muridnya para sahabat yang berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Atha radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa menjawab atau mendatangi yang namanya masjid itu adalah mendengar azan atau tidak mendengar azan. Kalau kita tahu waktunya itu waktu berjamaah, datangi sholat berjamaah. Bukan hadis. Ungkapan atau menjelaskan hadis. Ungkapan atau menjelaskan hadis radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau misalkan kita berada di gang mana itu? Di gang sebelah masjid itu sana, taruh di markas itu kadang suara azan nggak kedengar, bahkan tahrim subuh itu kadang nggak kedengar, tapi patokannya waktu 4:30 nih, waktunya subuh di zaman waktu sekarang kita siap-siap. Kalau patokannya adzan, mungkin saya beberapa hari tiba di rumah itu udah nggak kedengeran azan, mendingan lanjutkan aja gitu ya. Tapi karena kita tahu waktunya 4:30 ini waktu sholat di minggu ini atau di hari itu kita berangkat. Makanya kata atau mengatakan bahwa sami'tan nida aw lam tasma'. Kamu dengar azan atau tidak dengar azan, tapi tahu waktunya itu sholat berjamaah, datangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kecuali uzur lain ya, uzur lain. Misalkan kondisi fisik, misalkan kondisi
suasana atau lingkungan tadi misalkan hujan ataupun lain sebagainya, ataupun ada kekhawatiran kalau berangkat maksain bagaimana, itu alasan itu terpulang kepada alasan pribadi masing-masing. Kalau dia melihat bahwa itu merupakan uzur yang kita boleh meninggalkan berjamaah, dipersilahkan. Kalau itu kita anggap tidak uzur, sebaiknya kita berusaha sebisa mungkin mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fisik kita sehat dan masih ada kesempatan, masih ada usia, Allah kasih kesempatan, pergunakan dengan baik, jangan sampai tidak digunakan dengan baik. Kecuali ada alasan pribadi, itu lain cerita. Tapi kalau tidak ada, maka datangilah. Karena kadang ada orang ke geria mah kuat, ke masjid nggak kuat kan gitu. Ke geria kuat, kukulintingan di geria, kelumpangan kuat, ke masjid tuh bisa, kan begitu. Nah itu kan uzurnya nggak bisa diterima kayak gitu. Ai kagrian yang nanti tah beli endog hungkul kadang 2 kilo kuat, hari ke masjid nggak kuat. Nah itu kan masalah itu kembali kepada kekuatan azimah ataupun tekad masing-masing. Jangan sampai seperti itu. Masih ada waktu ya, belum bel istirahat. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana an-nasu yantabuna yaumul jumu'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubari yusibuhumul ghubar wal arqu fayakhruju minhumul arqu fa Rasulullah insanun minhum wa huwa inni faqala Rasulullah sallallahu law annakum tatahhartum li yaumikum hadza. Suatu hari di hari Jumat, orang-orang silih berganti, hilir mudik. Hari Jumat itu kan hari libur, hilir mudik orang. Nu di pasar, nu di mana hilir mudik. Adzan Jumat. Ketika adzan Jumat, terlihat ada orang-orang yusibuhumul gubar, pakaiana peledug ku debu, buladi ku taneuh. Jadi Jumat sudah dimulai, hari manusia teh masih hilir mudik. Pakaian teh ada yang yusibuhumul gubar, aya nu kena debu, wal araqu aya nu ku kesang. Bajuna baseuh ku kesang, bajuna peledug ku debu. Pokoknya geus pararuguh we teh. Lalu dipanggil azan, aya nu kesangan, aya nu debuan. Jadi kuleuheul lah bahasa kita nya. Fa ata Rasulullah. Rasulullah melihat hal itu dan mereka Rasulullah kemudian Rasul mengatakan lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza. Alangkah baiknya mun maraneh mandi ka bener. Bahasa orang gitu. Alangkah baiknya kalian sekarang itu bebersih. Ulah sampai sholat juga gitu. Rasul tidak menyuruh marandilah ataupun bebersih, tapi bahasanya sopan. Lau pakai andai kalian bebersih itu lebih baik bagi kalian. Jadi poe Jumat adzan geus berkumandang, orang masih pada sibuk, baju kesangan, baju peledugan, kotor gitu ya, bekas aktivitas. Apa kata Nabi? Cik atuh bebersihlah maraneh teh. Ucal gitu. Bebersih maraneh teh atuh bahasa orang mah gitulah. Lau annakum andai kalian bebersih, tatohartum toharoh itu adalah lebih baik bagi kalian. Untuk menghormati hari Jumat. Jadi menghormati hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Minimal menghormati hari Jumat itu kalau kita berangkat Jumat setidaknya kita memakai pakaian yang sopan, pakaian yang baik. Di zaman Nabi ada orang pakai pakaian yang penuh keringat dan penuh dengan debu, dengan kotoran tanah. Nabi mengatakan andai kalian bebersih dulu itu lebih baik. Liyaumikum hadza, untuk menghormati hari ini, hari Jumat. Hormati hari Jumat dengan baik. Ada parfum, tempel parfumnya, ada gaharu, pasang gaharunya di masjid ya, biar wangi. Karena mewangikan ruangan itu hukumnya sunnah. Dan juga malaikat senang kalau di ruangan itu wangi, ya. Malaikat itu senang apabila ruangan itu wangi. Ya. Makanya kalau masjid itu wangi, malaikat itu senang dan betah dengan wanginya. Sebaliknya, kalau ruangan baik ruangan rumah atau ruangan di masjid tidak wangi, itu biasanya kalau yang tempat tidak wangi di rumah misalkan itu yang disukai oleh jin dan juga oleh makhluk halus. Kalau di rumah kita bau, di rumah kita tidak wangi, itu yang bercokol itu jin dan makhluk halus lainnya. Tapi kalau rumah kita wangi, yang tinggal betah di situ adalah para malaikat. Maka sunnah hukumnya mewangikan ruangan rumah kita.
Baik pakai aromaterapi mangga, ai kabeli mah gitu. Baik mau gaharu ruangan mangga, tapi saya anjurkan pakai bukhur. Bukhur itu sejenis perapian yang ditaburi oleh bubuk gaharu. Itu wanginya luar biasa. Malaikat betah kalau begitu. Dan jin pun tidak mau ada di ruangan seperti itu. Mangga beli bukhur pasang. Tapi kalau di masjid lebih bagus lagi. Dan itu bisa diusulkan, minimal tiap Jumat, setidaknya Ramadan lah ada gitu. Kami kalau Ramadan tuh di sana itu pasti kalau sebelum tarawih itu pasti ada bukhur dikelilingkan gitu, hasupnya tuh enak sekali, segar. Di Mekah, di Madinah juga sama, kita waktu ke sana itu sholat di masjid-masjid masyarakat selalu ada wangi seperti itu, namanya bukhur, gaharu, pakai gaharu. Dan itu gaharunya dari kita, dari Kalimantan itu. Kalimantan, Vietnam, kemudian Thailand, juga dari Papua. Itu yang atau beredar di pasar-pasar di Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang lain. Itu gaharu. Di kitanya sendiri jarang pakai. Di sana itu dipakai tiap waktu. Acara apa saja itu gaharu selalu ada gitu. Selalu digunakan. Nah, satu lagi mohon maaf penutup. Ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nubakiru bil jumu'ati wa naqilu ba'dal jum'ah. Di antara sunnah atau anjuran kita di hari Jumat adalah nubakiru bil jum'ah, kami mempersiapkan Jumat dengan baik sedari awal, dan kalau habis Jumat kami biasa tidur siang atau qailulah. Jadi dianjurkan hukumnya ba'da Jumat itu tidur siang. Dan sebelum Jumatnya itu menyegerakan pergi ke masjid. Jadi segeralah pergi ke masjid, setelah beres Jumatan segeralah tidur siang. Itu bagian dari yang dianjurkan di hari Jumat. Fa inna syaitana la yaqil, karena syaitan itu tidak suka tidur siang. Maka kita bedailah dengan setan, tidur siang. Jadi kita manusia dianjurkan tidur siang, namanya qailulah. Kenapa? Karena setan tidak suka tidur siang. Supaya kita beda dengan setan, maka amalkan sunnah ini, tidur siang. Ada yang mengatakan tidur siang itu beberapa menit sebelum zuhur, 10 menitan. Ada yang mengatakan beberapa menit setelah zuhur. Tapi di hadis ini, di keterangan ini, qailulahnya itu setelah zuhur atau setelah Jumat. Maksimal setengah jam. Ayo 2 jam bukan qailulah itu mah. Kayak tamah namanya tibra gitu. Komotas makan itu 2 jam 3 jam bukan qailulah. Kayak tamah ngaranna resmi tidur itu mah. Bukan qailulah. Allah ta'ala bisawab wa taufiqan billah wa ta'ala bi muradihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.